Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra, dan pada kesempatan kali ini masih di IMS 2026 kita lagi mampir ke booth-nya XPeng. Karena XPeng ngebawa salah satu mobil terbarunya mereka, walaupun belum dijual di Indonesia ya, masih di showcase aja. Ini adalah XPeng P7, sebuah sedan full EV dengan desain yang sangat futuristik. Penasaran seperti apa mobilnya? Ikutin terus videonya sampai habis. Let's go! Mulai 70.000 per hari, bisa dapat mobil bekas. Setir kanan. Nah, sebelum kita bahas bagian eksteriornya, mobil ini seharusnya compete itu dengan kelas-kelas sedan EV lainnya, Sobat Setir. Mungkin kalau di Xiaomi gitu ya, ada SU7. Lalu kalau yang terkenal banget ada Tesla juga, ya harusnya compete di kelas yang itu. Nah, ngebahas bagian eksteriornya, ini terlihat sangat futuristik jika kita bandingkan dengan P7 yang generasi sebelumnya, Sobat Setir. Tetap dengan logo XPeng X yang bisa nyala di bagian depan, cantik banget. Perlampuannya juga cantik banget gitu ya. Jadi dia ada DRL di sini, di tengah, yang nyebrang dari lampu kanan hingga ke lampu kiri. Terus selain yang horizontal, ada yang vertikal juga di sini. Dan untuk lampu jauhnya, semuanya ada di bagian bawah. Udah menggunakan proyektor. Harusnya sih terang banget, mengingat XPeng X9 dan XPeng G6 itu memiliki lampu yang terang-terang, Sobat Setir. Nah, kemudian kalau kita intip di bagian bumper, dia memiliki desain yang sporty banget. Gue suka nih kesan sporty di XPeng P7 ini. Dia nggak sporty yang terlalu lebay gitu, masih senada dengan desain mobilnya gitu. Cakep banget ya. Dan dia dual tone nih, perpaduan dua warna, antara warna body dengan warna hitam di bagian bawah. Mantap! Nah, bergeser ke bagian samping, langsung nih dikerubungin banyak banget orang yang kepo sama XPeng P7, karena emang mobilnya bener-bener menarik perhatian banget, Sobat Setir. Di bagian samping ini kalau kita lihat, dia memiliki banyak banget kamera, ciri khasnya XPeng ya, karena kan dia mengedepankan teknologinya gitu. Kayak contohnya di sini ada kamera, di bagian spion juga ada kamera, di bagian spion bahkan dia tuh ada 2 kamera, Sobat Setir. Jadi emang kamera ini fungsinya buat ngebantu sistem ADAS-nya. Cakep banget. Dan kalau kita intip dari bagian samping, mobil ini kelihatannya cukup panjang, karena mobil ini memiliki dimensi di panjang di 5017 mm, dengan lebar di 1970 mm, dengan tinggi di 1427 mm. Untuk wheelbase ya, dia di 3008 mm. Dan kalau kita turun ke bagian bawah, gue suka desain velgnya, Sobat Setir. Dia tuh kayak seolah-olah kayak palang 4 bentuk X gitu, padahal sebenarnya di sini ada palang-palang lagi, tapi dia memang dual tone. Jadi warna silver dipadukan dengan warna hitam, dan ada tulisan XPeng gitu ya. Nice, kelihatan keren banget. Ringnya juga cukup gede, dia di ring 20, dibalut dengan ban berukuran 245/45 ring 20, Sobat Setir, dari Maxxis Victra Sport 6. Keren banget. Dan yang lebih menarik lagi ada di bagian belakang. So, let's go, kita geser ke belakang. Nah, bergeser ke bagian belakang, dia memiliki desain lampu yang mirip dengan bagian depan juga, Sobat Setir. Jadi dia ada yang vertikal, ada yang horizontal juga. Dan menurut gua desainnya tuh senada banget dan cakep banget. Kalau kita intip di bagian belakang, memang dia tuh kelihatan sleek banget gitu ya. Jadi semakin ke belakang tuh semakin rendah. Nyatu dengan bagian dari bagasinya. Dan menariknya lagi, dia ini memiliki rear spoiler itu yang aktif. Jadi bisa dibuka, bisa ditutup juga gitu. Sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita misalkan lagi kencang gitu ya, membutuhkan aerodinamika yang lebih baik, maka dia akan otomatis terbuka. Lagi braking juga dia akan terbuka. Atau kalau kita pengen stylish aja, kita bisa buka secara manual, seperti itu. Nah, di bagian belakang ini tidak terdapat logo XPeng, tapi ada tulisan XPeng di sini. Dan di belakang ini aja dia sudah mendapatkan 2 buah kamera, Sobat Setir, gitu. Dan di bagian bawah juga ada 1 kamera lainnya. Jadi memang bisa dibilang mobil ini itu lengkap banget dengan kamera, banyak banget kameranya, Sobat Setir. Canggih ya, keren. Dan kalau kita intip di bagian bumpernya, dia juga senada dengan bumper bagian depan. Dia dual tone, warnanya beda, kelihatan sporty ala mobil EV dari masa depan. Keren banget ya. Oke, sekarang kita bahas mengenai baterai dan motor listriknya. Ya. Nah, ngebahas mengenai spesifikasi baterai serta motor listriknya, memang mobil ini kan belum dijual di Indonesia. Jadi kita masih mengambil data dari Wikipedia nih, Sobat Setir, mengenai spesifikasi XPeng P7, dan ini untuk varian yang ada di China. Mobil ini terdapat 2 buah kapasitas baterai, ada di 74,9 kWh dan 92,2 kWh, Sobat Setir. Untuk tenaganya, dia juga ada range-nya dari 362 horsepower hingga 586 horsepower. Dan range-nya juga sama, dari 702 km hingga 820 km, CLTC. Nah, jadi dari range spesifikasi itu yang ada dan tersedia di China. Tapi kita nggak tahu nih, jika nanti akan masuk ke Indonesia, kira-kira spesifikasinya akan yang seperti apa. Tapi kalau kita lihat dari spek angkanya, luar biasa. Sebuah sedan dengan range sejauh itu dan tenaga sebesar itu, harusnya bawanya sih fun banget ya. Dan terbukti bahwa di bagian charging port aja, ini masih menggunakan charging port GBT, baik yang AC maupun yang DC charging ya. Jadi ini emang masih spek dari China sana gitu, masih sama. Keren.
Nah, bergeser ke bagian belakang, posisi duduknya cukup nyaman karena joknya tuh gede Sobat Setir. Joknya tuh lumayan panjang, menyangga hingga paha bagian depan kita. Dan yang gue suka, recline angle-nya juga enak Sobat Setir. Nggak bikin kita kalau di jalan tuh jadi nggak nyaman gitu ya. Dan dia tuh cekungnya tuh pas gitu, sangat-sangat memeluk badan kita. Walaupun ada satu kekurangan menurut gue, decknya tuh tinggi banget. Nah, si deck tinggi ini bikin posisi duduk kita, kakinya tuh rada awkward. Kalau kita mau lurusin, sayangnya kita nggak bisa masukin ke bagian bawah jok gitu. Dia rapat banget, jadi ya harus rada ngangkang-ngangkang gitu sih posisinya. Tapi di luar itu, menurut gue ini asik banget. Kita di bagian belakang ini mendapatkan jok berbahan leather warna putih yang perforated design juga gitu ya. Kemudian ya kalau untuk safety sih dia ada 3 seat belt untuk 3 penumpang, 3 titik semua, headrest juga ada 3. Dan di bagian atas kita mendapatkan sebuah panoramic roof yang cukup besar hingga ke bagian belakang. Secara kalau kita lihat dari samping tadi ya, desainnya kan dia cukup sloping ke bagian belakang gitu. Tapi kita masih mendapatkan headroom yang menurut gua ya cukup lah, nggak yang terluas tapi ya nggak bikin ngerasa sempit juga gitu. Di bagian tengah, di sini juga terdapat sebuah layar yang dapat kita fungsikan untuk mengatur berbagai macam hal. Kayak contohnya pengaturan AC, untuk cooling seats juga bisa di sini. Kita bisa ngeset jok depan buat maju mundur juga dari layar ini gitu ya. Dan ada menunya, jadi ada air conditioning, music, sama App Store bisa kita pilih dari sini. Mantap! Nah, bergeser ke bagian dalam, desain futuristiknya juga ngikut nih Sobat Setir. Kalau kita intip bagian dashboardnya, dia sih bener-bener terasa futuristik, namun tetap sporty. Dia berlapis gini, kalau bahan sih ya, di sini sih soft touch semua ya. Dan yang mencuri perhatian adalah bagian instrumen clusternya. Oh, by the way, ini adalah varian yang setir kiri ya, karena kan emang ini belum masuk ke Indonesia gitu. Jadi masih sama seperti yang ada di China. Nah, instrumen clusternya sendiri, instrumen clusternya ini menampilkan berbagai macam informasi Sobat Setir, terutama yang penting-penting ya. Tapi ini karena posisinya di P, maka dia nampilin posisi gearboxnya tuh di parking gitu. Kemudian di bagian kanan kelihatan itu ada TPMS. Dan ini dia, kalau kita ganti-ganti modenya, tuh dia berubah tuh, ada animasinya gitu Sobat Setir. Kalau Eco dia hijau, kalau Comfort dia rada hijau kebiruan, kalau Sport dia langsung berubah merah, dan kalau kita masukin individual dia jadi warna biru. Gue suka nih, dia desainnya tipis gitu, jadi kalau kita lagi nyetir nggak memecah fokus. Nice. Dan berlanjut ke bagian steering wheel-nya. Wah, steering wheel-nya sih emang kelihatan sporty banget Sobat Setir. Dia flat top, flat bottom, dipegangnya enak. Kemudian di sini ada buttons, dan yang gue suka selayaknya sebuah sports car, ini ada 2 buah dials nih. Yang bagian kanan bawah ini tulisannya mode, ini buat ganti-ganti mode berkendara. Nah, ketika modenya berubah, maka settingannya juga berubah, dan dia tuh memiliki jok yang aktif. Jadi kalau kita masuk ke sport, dia otomatis memeluk kita gitu. Nice banget. Dan kalau di bagian kiri ini, dia juga bisa merubah beberapa settingan Sobat Setir, seperti itu. Posisi berkendaranya cukup sporty, namun bagi gue sih untuk mobil dengan looks se-sporty ini masih rada tinggi ya posisi duduknya ya. Dan ya ini lumayan bisa direndahin juga memang, walaupun nggak serendah itu. Dan ya posisinya sih cukup nyaman nih Sobat Setir, asik sih. Nah, bergeser ke bagian tengah, nah untuk head unit ya, dia mendisplay sensor-sensor seperti ini. Jadi dia ngedetect keadaan di luar mobil selayaknya Xpeng X9 maupun G6. Dan kita tahu ya kalau Xpeng ini punya sensor tuh yang canggih-canggih banget dan pinter banget gitu. Di sini di home-nya tadi nampilin sekitar mobil, kemudian di sini ada maps. Kalau kita masuk ke menu yang lebih besar, di sini ada beberapa pengaturan nih, kayak contohnya untuk pengaturan AC, real time SR assist-nya, mindfulness space gitu-gitu. Ini ya mirip-mirip sih sama Xpeng yang lain. AI Xpeng Assistant juga ini luar biasa. Dan tentunya dia sudah support connectivity untuk kita pakai hari-hari Sobat Setir. Mantep banget. Kalau kita mau ganti, di sini ada beberapa driving mode. Di luar yang tadi, di sini ada racer. Tuh. Wah, dia langsung berubah, langsung geser. Di bagian instrumen clusternya juga berubah, di bagian head unitnya juga berubah. Dia langsung menghadap ke arah driver dengan menampilkan berbagai macam informasi yang penting kalau kita lagi pengen pakai mobilnya dengan high performance gitu ya. Tuh, nampilin info-info kayak gini nih. Gila, canggih banget. Dan di bagian tengah sini terdapat sebuah ventilasi AC yang unik banget. Dia dari bawah gitu nyemburnya, dan ada 2 buah wireless charging serta cup holder di sini Sobat Setir. Nah, yang gue suka di sini buttons-buttonsnya itu sama seperti yang digunakan di Xpeng X9 maupun di G6, mirip-mirip. Jadi sebagai orang yang udah pernah bawa Xpeng, seharusnya nggak asing gitu dengan beberapa buttons-buttons yang ada di mobil ini. Intinya posisi berkendaranya sih asik banget Sobat Setir. Nice. Oke Sobat Setir, sekian first impression kami terhadap Xpeng P7 ini. Kalau kita sih berharap semoga mobil ini segera masuk ke Indonesia ya. Karena ngeliat mobil ini di jalanan ibu kota dengan desain se-futuristik ini dan se-eksentrik ini pasti luar biasa kerennya Sobat Setir. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe serta follow TikTok dan Instagram kami di @sekanan_official.
Dan untuk para sobat setir yang lagi cari mobil bekas harga cerdas atau cari berita terkini mengenai dunia otomotif, bisa mampir ke website kami di www.setirkanan.co.id. Gua Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan. Gue terlihat sporty banget sobat setir.